Ada beberapa kejadian dalam peristiwa perang Zatus Salasil, di antaranya Amr bin As melarang orang-orang untuk menyalakan api. Ya. Tidak boleh menyalakan api. Di malam hari jangan nyalakan api. Ketika itu musim dingin. Para sahabat kedinginan. Mereka ingin menyalakan api, Amr bin As mengatakan tidak boleh. Nanti Amr bin As menjelaskan bahwasanya kenapa dia melarang para sahabat menyalakan api? Karena khawatir musuh-musuh akan melihat mereka. Dan musuh akan tahu jumlah mereka tidak banyak. Ini berbahaya dalam strategi perang, ya. Sampai dalam sebagian riwayat, ya, Amr bin As sangat tegas, ya. Dia berkata, siapa yang nyalakan api, aku akan bakar dia. Kata Amr bin As, siapa yang nyalakan api, aku akan bakar dia. Orang-orang pada kedinginan. Faqadiba Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah ketika itu, ya. Karena orang pada kedinginan, kenapa dilarang nyalakan api? Mungkin Umar bin Khattab punya pandangan musuh masih jauh, ngapain kita dilarang nyalain api? Umar mau marah, tapi dicegah oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang jangan. Kata Abu Bakar, da'hu. Fa inna Rasulullah SAW lam yasta'milhu alaina illa li'ilmihi bil harbi. Wahai Umar, sabar. Jangan kau biarkan Amr melakukan apa yang dilakukan. Tidaklah Nabi memilih dia menjadi pemimpin kita, kecuali dia punya pengalaman dalam peperangan. Dia punya peperangan, dia punya strategi, dia punya taktik dalam peperangan. Amr tidak menjelaskan, pokoknya dia bilang jangan nyalakan api. Siapa yang nyalakan api, aku bakar dia dalam api tersebut. Orang-orang pada bingung dengan Amr bin As. Ini baru masuk Islam, baru mu'alaf 3 bulan sudah tegas. Akhirnya ketika Abu Bakar menasihati Umar, Umar pun menjadi tenang, ya. Dalam riwayat yang lain, orang-orang pun datang kepada Abu Bakar, ya, dan protes, wahai Abu Bakar, bilang kepada Amr, kenapa dia melarang kita untuk menyalakan api? Ini musim dingin, kita kedinginan, ya. Maka akhirnya Abu Bakar datang kepada Amr. Dia sampaikan, wahai Amr, ini orang-orang pada kedinginan, kenapa tidak boleh nyalakan api? Amr dengan tegas mengatakan, Amr bin As, la yuqidu ahadun minhum naran illa qadhaftuhu fiha. Tidak seorang pun dari mereka yang nyalakan api kecuali aku akan lempar dia dalam api tersebut. Ya. Ini aturan Amr bin As, ya, strategi Amr bin As. Dan benar ketika mereka ketemu musuh, ternyata kaum muslimin yang menang. Serang. Ketika mereka kabur, musuh kabur, ingin dikejar, Amr bin As mengatakan, jangan kejar mereka, biarkan mereka kabur. Jadi ada hal-hal yang aneh dalam perang ini yang di luar strategi kaum muhajirin sebelumnya. Pertama, berjalan di malam hari, siang hari sembunyi. Ini strategi Amr bin As. Yang kedua, tidak boleh nyalakan api. Yang ketiga, musuh kabur, jangan dikejar. Ini juga aneh. Kenapa tidak boleh dikejar? Kemudian tadi Amr bin As jadi imam, padahal dia baru masuk Islam. Setelah mereka menang dari Zatus Salasil, kemudian mereka pulang menuju kota Madinah. Disebutkan bahwasanya Amr bin As dalam peperangan Zatus Salasil dia mimpi basah, ya, mimpi basah, ya, mimpi junub dalam musim waktu yang sangat dingin dan puncak-puncaknya dingin. Makanya tadi para sahabat minta ingin nyalakan api, Amr bin As melarang. Dia sendiri suatu hari dalam peperangan tersebut dia mimpi basah. Akhirnya tiba waktu sholat subuh. Dan dia berkata kepada para sahabat, ya, wallahi laqad ihtalamtu al-barihata. Demi Allah tadi malam saya mimpi. Dia kasih tahu sama orang saya mimpi basah, ya. Kemudian dia tidak mandi junub. Dalam riwayat kemudian dia hanya bertayamum. Fatayamamtu, aku bertayamum dan aku mau jadi mimpin kalian salat. Kemudian dia pun ngimamin salat para sahabat, ya. Para sahabat bingung juga, ini orang junub kok tidak mandi junub, kemudian jadi imam. Maka Amr bin As mengirim Auf bin Malik al-Asja'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya mereka sudah menang, ya. Kemudian pasukan sedang menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengomentari tentang Amr bin As, dalam peperangan dia bisa mimpi basah, ya. Allah alam apakah ini ketika dalam hari-hari peperangan atau ketika pulang ke kota Madinah. Tapi intinya dalam kondisi peperangan, bisa jadi di tengah perjalanan ada musuh yang menyerang atau kondisi yang lain,
Tapi ini menunjukkan sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan hebatnya Amr bin As, yaitu dia sangat tidak punya rasa takut. Artinya dia santai saja dalam peperangan tersebut. Santai saja. Ya kalau orang dalam kondisi ketakutan enggak mimpi basah. Maksudnya orang kalau ketakutan enggak mimpi basah. Ya takut terus, gelisah, stres enggak mimpi basah. Tapi Amr bin As karena saking dia tenang, santai, dia mimpi basah. Jadi ini menunjukkan sebenarnya mengatakan ini menunjukkan keberaniannya Amr bin As. Artinya kondisi peperangan tidak membuat dia stres, dia santai aja. Saking santainya dia mimpi basah. Amr bin As. Makanya dia mengatakan kepada para sahabat, saya tadi malam mimpi basah. Kemudian jadi imam salat dan cuma tayamum. Kemudian Amr bin As pun sepulang menuju Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ingin tahu bagaimana. Kali ini baru pertama Amr bin As ikut dalam peperangan sekaligus jadi amirnya, jadi pemimpinnya. Maka Rasulullah bertanya, "Kaifa wajadtum Amran wa ashabahu?" Bagaimana kalian dapati Amr dan teman-temannya? Fa asnau alaihi khairan. Kemudian mereka memuji Amr bagus ya. Tapi mereka sebutkan ada hal yang aneh dari Amr bin As. Pertama dia melarang kita nyalain api malam hari. Walau kita kedinginan dilarang nyalain api. Yang kedua, dia melarang kita mengejar musuh. Kenapa kita tidak boleh mengejar musuh ya? Musuh sudah ya kita kejar bisa. Yang ketiga, dia sholat jadi imam padahal junub. Tapi subhanallah para sahabat tetap jadi makmum. Para sahabat tidak protes, ini orang junub, tapi ya sudahlah kita jadi makmum, kita menunjukkan para sahabat taat dan mereka tidak ingin berselisih. Ya, tidak ingin berselisih. Lihat tadi perkataan Abu Ubaidah bin Jarrah, Rasulullah berkata, "Idza qadimta ila sahibika fatatawa'a wa la takhtalifa." Jika kau datang kepada temanmu Amr bin As, maka hendaknya saling mengalah dan jangan berselisih. Maka ini tiga hal yang mereka proteskan. Amr bin As jadi imam dalam kondisi junub. Amr bin As melarang mereka nyalakan api. Amr bin As melarang mereka mengejar musuh. Akhirnya Rasulullah SAW cross check. Ini laporan. Mereka muji Amr secara umum. Amr baik. Tapi ada tiga hal yang aneh. Sampaikan kepada Nabi. Karena Nabi yang bertanya bagaimana kondisi Amr. Bagaimana kalian dapati dia ya. Kalau Nabi tidak tanya mungkin mereka tidak akan cerita. Tapi Nabi tanya. Evaluasi tentang bagaimana kepemimpinan Amr dalam peperangan. Ini strategi Rasulullah SAW, evaluasi tentang pasukannya. Maka Rasulullah pun cross check bertanya kepada Amr bin As, kenapa begini. Maka Amr berkata, "Ya Rasulullah, inni karihtu an adzana lahum an yuqidu naran." Aku tidak mau mereka menyalakan api di malam hari. Fayara aduhum killatahum. Aku khawatir musuh-musuh lihat ternyata dari balik api tersebut kelihatan jumlah mereka cuma sedikit. Kita ini musuh kita banyak. Kalau ketahuan jumlah kita sedikit repot. Musuh akan berani dan makanya kita tidak ingin ketahuan jumlah kita berapa dan kita ingin menyerang dengan tiba-tiba. Ya. Ini Amr menjelaskan strategi dia. Kenapa saya larang mereka untuk menyalakan api? Amr lebih tahu tentang suku Qadha'ah karena ibunya dari Qadha'ah, ya. Dia bilang itu sebab saya kenapa melarang mereka untuk menyalakan api. Bahkan dengan tegas Amr berkata, siapa yang menyalakan api saya lempar dalam api. Saya bakar. Kemudian yang kedua, wa karihtu an yatba'uhum fayakunu lahum madadun fayatifu alaihim. Aku melarang mereka untuk mengejar mereka. Khawatir mereka dikejar, tahu-tahu nanti ada musuh di ujung sana karena jumlah mereka banyak. Tiba-tiba nanti musuh menyerang kita, jumlah kita cuma sedikit. Ya sudah, enggak usah kejar mereka. Kita khawatir kita kejar semakin masuk dalam markasnya musuh dan ternyata di sana jumlah mereka banyak, menyerang kita balik berbahaya. Maka saya melarang mereka untuk mengejar musuh yang sudah kabur. Ini yang kedua. Yang ketiga, adapun saya salat dalam kondisi junub, kata dia, wa inni ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Aku mimpi basah ya Rasulullah di malam hari yang sangat dingin. Fa asfaqtu in ikasaltu an ahlak. Dan aku khawatir kalau aku mandi junub aku akan celaka, artinya sakit. Musim dingin sangat dingin, mandi junub bahaya ya. Wa dzakartu qala Allah azza wa jalla. Aku ingat firman Allah, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, jangan bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Amr wa lam yakul syai'an. Ternyata Rasulullah SAW ketawa mendengar Amr bin As berdalil dengan ayat tersebut. Artinya Amr bin As, Masya Allah, ya, baru masuk Islam, sudah pandai berdalil, kemudian menyelisih kaum muhajirin seterusnya, kemudian dia tayamum saja, kemudian sholat. Dan itu benar. Buktinya Rasulullah SAW membenarkan. Kita tahu Rasulullah SAW adalah Rasul, dan apa yang diucapkan oleh Nabi pasti wahyu, benar, dan apa yang dibenarkan oleh Nabi benar. Kalau seandainya perbuatan Amr jadi imam dalam kondisi demikian adalah haram, tidak boleh, maka Rasulullah pasti tegur. Tapi Rasulullah SAW tertawa menunjukkan ijtihad Amr itu benar.
ijtihad Amr itu benar. Inilah Amr bin As radhiyallahu taala anhu ya. Ketika Amr bin As melihat bagaimana sifat Nabi kepada dia sejak awal keberangkatan sampai pulang dari peperangan, Nabi perhatian betul sama dia. Nabi panggil, wahai Amr, siapkan bajumu, siapkan senjatamu. Aku ingin jadikan engkau sebagai amir, pimpinan perang. Aku ingin kau dapat harta. Dari pertama awal Nabi perhatian sama dia. Kemudian ketika dia pulang dari perang, Nabi bertanya, dan Nabi tidak menyalahkan dia. Nabi setuju dengan sikap Amr dalam peperangan. Bahkan Nabi tertawa membenarkan Amr bin As. Ketika itu Amr merasa sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak protes sama sekali dengan apa yang dia lakukan. Dan dia merasa dalam dirinya bahwasanya dia punya kedudukan tinggi di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika itu dia berani bertanya kepada Nabi. Dia merasa Rasulullah sangat cinta sama dia. Dan inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para ulama akhlak Nabi, bersikap dengan banyak orang. Setiap orang merasa dia sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada yang lebih cinta daripada orang ini. Nabi lebih cinta kepada Abu Bakar dan Umar daripada Amr bin As. Tapi Nabi mensikapi dia sampai Amr bin As dalam bahasa kita besar kepala, bangga, senang, ya, besar hati, merasa bahwasanya Nabi sangat sayang sama dia. Saking akhlaknya Nabi yang luar biasa. Ketika mensikapi person-person sahabat sampai sebagian sahabat merasa dia yang paling dicintai. Ketika itu karena sikap Nabi yang perhatian besar kepada Amr, maka apalagi Abu Bakar dan Umar jadi anak buah dia dalam peperangan, maka dia bertanya kepada Nabi dengan memberanikan diri, dia bertanya, "Ya Rasulullah." Dia ingin ngecek, penasaran dalam dirinya. Saya ini sejauh mana Nabi mencintaiku? Dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Inginnya Amr mengatakan, "Engkau wahai Amr." Inginnya Amr mengatakan, Nabi berkata, "Engkau wahai Amr." Tapi Nabi berkata, "Aisyah." Orang paling aku cintai Aisyah. Amr bertanya lagi, "Wa minar rijal?" Lelaki yang paling kau cintai siapa ya Rasulullah? Amr ingin Rasulullah menjawab, "Engkau," tapi ternyata jawaban Nabi tidak diinginkan. Kata Nabi, "Abuha." Ayahnya yang paling aku cintai, Abu Bakar. Qultu tsumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Amr ingin Rasulullah berkata, "Engkau." Tapi ternyata tidak. Kata Nabi, "Tsumma Umar bin Khattab." Kemudian Umar. Amr bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah sebut nama lagi. "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah tidak sebut-sebut nama dia. Kata Amr, "Fa'adda rijalan." Rasulullah sebut beberapa orang. Fasakattu makhafatan yali fi akhirihim. Aku pun tidak tanya lagi, aku khawatir aku adalah orang yang terakhir yang disebut Nabi. Jangan sampai aku nomor 37 atau nomor 50. Ya sudah, Rasulullah sebut orang-orang, dia tidak disebut-sebut. Ya, ternyata banyak orang dicintai oleh Nabi lebih daripada Amr bin As. Ya. Dalam sebagian riwayat, Amr mengatakan, "Siapa ya Rasulullah?" Abu Bakar. "Siapa?" Umar. Setelah itu siapa? Setelah siapa? Sampai Rasulullah berkata, "Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Abu Ubaidah yang debat sama Amr ketika dalam peperangan. "Kamu harus jadi makmum saya jadi imam, saya amir, kamu hanyalah pasukan bantuan." Ternyata Nabi lebih cinta kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah daripada Amr bin As. Ya. Ini dalil bahwasanya bagaimana akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam mensikapi sahabat-sahabatnya, ya. Tapi dan ini juga menunjukkan tentang keutamaan Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia mendapatkan perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan aslaman nas wa aman Amr bin As, orang-orang masyarakat Islam Amr bin As beriman. Kemudian Nabi telah mengatakan Amr bin As adalah lelaki yang saleh, sehingga dia mengatakan, "Aku ingin kau dapat harta, sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan seorang lelaki yang saleh." Dan ini juga dalil bahwasanya bisa jadi pemimpin mafdhul, yaitu yang dipimpin lebih afdal daripada yang memimpin, sebagaimana Amr bin As memimpin mereka pasukan secara umum, dan sebagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada Abu Ubaidah, dan mereka semua di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga dalil tentang keutamaan Abu Bakar dan Aisyah, di mana Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah lelaki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dalil tentang keutamaan Amr bin As, di mana Amr bin As pernah memimpin pasukan, anak buahnya adalah Muhajirin Ansar, ratusan Muhajirin, ratusan Ansar. Padahal dia baru saja mu'allaf, baru saja masuk Islam beberapa bulan. Tapi di antara pasukannya ada Abu Bakar dan Umar. Dan ini menunjukkan strategi Rasulullah SAW dalam mengirim pasukan, strategi yang dipilih oleh Nabi. Nabi memilih siapa yang pas untuk menjadi pemimpin dalam peperangan. Di antara Nabi memilih Amr bin As meskipun dia baru saja masuk Islam.